memulai diskusi, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit sebagai pengantar untuk materi jamur ini. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri jamur. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri di mana jamur ini bersifat heterotrof atau tidak dapat mensintesis makanannya secara sendiri. Kemudian yang kedua, jamur ini bersifat bersel satu atau uniselular, dan ada juga yang bersel banyak atau multiselular. Kemudian tubuh jamur ini tersusun atas benang halus yang disebut hifa. Nah, kumpulan hifa ini nanti disebut dengan miselium. Kemudian ciri yang berikutnya ada berkembang biak dengan dengan spora. Materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi jamur. Yang pertama ada zigomicota, kemudian ascomicota, basidiomicota, dan deuteromicota. Nah, oke, sekarang itu akan membagi ke dalam 5 kelompok. Nah, silahkan membentuk kelompok yang telah Ibu bagi sebelumnya. Sebelum Ibu membagikan lembar kegiatan ini, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab, di mana jawabannya ini terdapat pada tabel yang berisi huruf acak. Jadi kalian akan mencari jawabannya pada tabel ini dengan cara mengarsir jika jawabannya sudah ditemukan, atau boleh dengan menggaris. Yang penting jawabannya itu ditandai pada kolom. Nah, misalnya nih, kan yang nomor 1, salah satu ciri jamur diantaranya tidak dapat mensintesis makanannya sendiri, sehingga jamur bersifat. Nah, kalian cari jawabannya pada kolom, pada tabel ini. Tadi itu kan ciri jamur yaitu heterotrof yang tidak dapat mensintesis makanan. Nah, jadi pada tabelnya diarsir. Silakan dicari mana yang tulisannya heterotrof. Baik, Bu. Jika masih ada yang belum paham atau kurang mengerti, boleh ditanyakan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan pertama, kelompok siapa yang bisa menjawab dari apa yang menemukan jawaban pada kolom? Silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok yang lain silakan koreksi pada lembar kegiatannya masing-masing. Ya, silakan. Salah satu ciri jamur diantaranya tidak dapat mensintesis makanannya sendiri, sehingga jamur bersifat heterotrof. Pada kelompok lain, apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama. Oke, jika sama, silakan diberi poin 20. Jawaban dari kelompok 1 benar. Silakan berikan apresiasi kepada kelompok 1. Pertanyaan terakhir nomor 5 dipersilakan kepada kelompok 3. Baiklah, pertanyaannya adalah alat pengembangbiakan pada jamur adalah menurut jawaban pada kelompok kami yaitu spora, di mana spora terdapat pada kolom keempat yang menurun. Apakah semua kelompok menemukan jawaban yang sama dengan kelompok 3? Iya, Terima kasih kepada kelompok 3.
Jadi silakan berikan apresiasi. Silakan kumpulkan ke depan lembar kegiatannya, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, sedikit Ibu tegaskan kembali tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri jamur dan klasifikasi jamur, di mana ciri-ciri jamur ini terdapat beberapa diantaranya bersifat heterotrof, bersel satu, dan ada pula yang bersel banyak, kemudian tubuh yang tersusun dari benang halus atau hifa dan berkembang biak dengan spora. Kemudian klasifikasi jamur itu ada 4 tadi ya. Yang pertama ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, dari materi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan kepada Reni. Kesimpulan materi hari ini yaitu bahwa jamur itu bersifat multiselular atau bersatu dan multiselular atau bersabarnya. Jamur itu bersifat heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Klasifikasi jamur itu ada 4, ascomycota, zygomicota, deuteromycota, dan basidiomycota. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Reni. Jawaban dari kesimpulan pembelajaran pada hari ini sangat benar sekali. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan keluarkan kertas lembar, kita tulis terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan ciri-ciri jamur. Langsung saja ya, soalnya satu saja, tapi jelaskan ciri-ciri jamur dan klasifikasi jamur. Karena waktu sudah habis, silakan perwakilan kumpulkan kertas tulisnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan mempelajari materi mengenai sistem pencernaan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah. Baiklah, terima kasih Ananda. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.